Sebagai anak muda yang penuh semangat, sudah saatnya menjadi relawan. Nah, untuk mengisi akhir pekan saya, kali ini saya akan mengikuti sebuah kegiatan sosial. Yuk, ikutin saya. Halo, pagi. Pagi, Sesio. Hari ini ada kegiatan apa? Wah, hari ini kita bagi beras. Pembagian beras cinta kasih ya? Iya, betul. Saya mau ikut jadi relawan, boleh nggak? Oh, boleh saja. Tapi harus pakai rompi. Oh, iya, terima kasih. Hari ini saya mengikuti pembagian beras cinta kasih di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ada 38 ton beras cinta kasih dibagikan kepada warga di sini. Semua relawan tampak semangat. Saya pun harus lebih semangat. Senyum bahagia menghiasi wajah warga hari itu. Para relawan yang ikut membantu pun juga merasakan kebahagiaan. Rasa lelah pun terbayarkan dengan kebahagiaan memberi. Di antara para relawan, saya menjumpai seorang relawan yang membuat saya ingin kenal lebih dekat. Sesiong 1 ya. Silakan, Bu. Halo Pak, permisi. Ya. Bagian apa di sini Pak? Saya kebetulan bagian pengaturan masuk dan keluar. Jadi pada waktu masuknya itu mereka tertib. Mereka kita atur seantri. Nanti dari sini juga keluar, ya kan? Keluar juga kita harus atur lagi gitu. Jadi kita harus benar-benar dari awal rapi sampai ke depan juga rapi. Oh, jadi Bapak relawan Seci gitu? Ya, saya sudah hampir 7 tahun jadi relawan Seci ya. Oh, jadi Ialah Endang Supriyatna, seorang relawan Seci berdarah Sunda. Walaupun seorang Muslim, tidak menghalangi Pak Endang untuk bersumbangsi di Yayasan Buddha Seci. Apa yang membuat Bapak ingin bergabung di Yayasan Buddha Seci? Kebetulan saya suka yang sifatnya bantu-bantu ya, kegiatan sosial, walaupun tidak semua orang bisa menyumbangkan uang atau apa. Mungkin saya bisa menyumbangkan tenaga dan pemikiran. Waktu itu saya berawal dari nonton TAI TV ya. Waktu itu tulisan Dai TV. Jadi saya pikir saya bangga sebagai orang Muslim lihat ada Dai TV kan. Saya pikir ini TV-nya orang Muslim karena waktu itu saya lihat ada lagu Satu Keluarga yang dibawakan oleh santri Nurul Iman. Tapi ikutin terus kok ternyata ini lain gitu loh. Ada kegiatan sosialnya itu yang saya sangat-sangat menarik. Gitu itu. Kan Yayasan Buddha Seci ada kata Budanya. Apakah tidak merasa sungkan atau agak takut atau segan gitu untuk menjadi relawan di yayasan ini gitu loh Pak? Kita harus paham dulu, kita harus tahu dulu apa yang mau kita masuk. Yayasan Buddha Seci kalau orang tidak paham, orang tidak tahu, orang konotasinya dengan agama Buddha. Tapi itu tidak bertentangan dengan agama yang saya yakini. Saya seorang Muslim, tidak sama sekali ya. Kita harus menyebarkan cinta kasih kan tidak perlu harus sesama keyakinan. Kita beda keyakinan, nggak jadi masalah. Di sini kebersamaannya ya, kebersamaan dan kekeluargaannya. Di Seci tidak membedakan agama, tidak membedakan suku, tidak membedakan hal yang lain. Di sini kita satu keluarga. Itu yang membuat saya masih bisa bertahan sampai hari ini. Ya kan? Itu saja sih sebenarnya di sini kita nyaman, fine saja. Sebenarnya kita bisa mengembangkan kebijaksanaan, bisa mengembangkan apa yang menjadi keinginan saya bersumbangsi di Yayasan Buddha Seci, di mana di sini benar-benar kita pure sosial. Seci. Endang Supriyatna adalah kepala keluarga dari istri dan ketiga putranya. Istri Pak Endang, Chong Liang Gyo, berketurunan Tionghoa. Membina rumah tangga lintas etnis menjadi hal yang tak masalah bagi dirinya. Di keluarga kami ini Idul Fitri ya memang saya kan Muslim, istri saya juga sekarang sudah Muslim. Jadi kita Idul Fitri ya keluarga mereka yang non-Muslim juga datang kemari ikut Idul Fitri. Terus pada waktu Natalan kita juga berkunjung ke rumah kokonya, ke rumah cicinya untuk mengucapkan Natalan. Xinjia ya kita juga merayakan juga di sini Xinjia karena kita menghormati ya keturunan mereka, keturunan istri saya orang Tenggelang ya, orang keturunan. Jadi
tradisi itu masih berjalan. Istri saya masih pakai tradisi itu. Kita masih tetaplah merayakan hal itu karena kita juga harus menghormati dari pihak. Kalau malam tahun baru tuh kita buka meja makan Nah, bareng kalau di malam sini. tahun baru kita buka meja, Makan makan siang. bareng-bareng, Iya, ya kan? kita. Ya, kan Iya. dari Imlek, ya. Menjadi ayah yang baik pada awalnya bukanlah hal yang mudah dilakukan Pak Endang. Dulu mungkin karena emosinya masih tinggi Bapak, ya kan, terus ya gitulah, nggak bisa bebas kayak sekarang. Kadang kalau pulang kerja harus bisa cari apa salah dari mana, tiba-tiba dimarahin ceret, udah gitu. Kalau dulu suka mengambil keputusan sendiri tanpa kompromi ya. Pertama otoriter lah, kalau nama bahasanya itu otoriter. Terus juga kayak gitu, terkadang masalah kantor atau masalah di luar dibawa ke sini, jadi kita ngerasa nggak adil aja gitu. Suka emosian sendiri tanpa ada alasan yang jelas gitu. Dulu saya jujur salah mendidik anak. Jujur saya salah. Sebelum masuk suci, saya orang yang emosinya cukup tinggi. Saya pernah ngusir anak-anak karena masalah sepele sebenarnya. Saya tidak pernah mendengarkan apa kata istri saya. Saya tidak pernah mendengarkan pendapat anak-anak. Kemauan saya harus diikutin. Karena saya pikir saya yang cari duit. Jadi kamu harus ikutin cara saya. Saya sedih kalau mengingat masa lalu. Anak saya sering marahi. Ya kan, yang besar, nomor 2. Makanya mereka dulu, kalau saya pulang kerja, dia udah malas ada saya. Dia sepertinya tidak menganggap saya ada dalam hidup dia. Banyak belajar lah kita ya, setelah saya masuk sesi juga banyak belajar. Bahwasanya anak ini adalah titipan ilahi yang harus kita jaga ya. Saya bisa mengasihi anak orang lain, kenapa kita anak sendiri kita nggak bisa mengasihi. Jadi sekarang untuk ke depan saya lebih benar-benar bisa memperhatikan mereka lah. Ya kan, mereka sudah dewasa. Di situ saya pikir saya harus berubah. Ya kan, saya harus berubah. Memang tidak gampang membuat perubahan itu. Pada waktu perubahan saya sedang jalanin, mereka juga tidak terlalu percaya. Tapi saya yakin, jalanin terus. Lakukan saja apa yang saya perbuat untuk anak-anak. Akhirnya, ya mereka sekarang mau menerima saya. Tapi kalau sekarang jujur, bener-bener bagus gitu loh. Dia mau, iya maksudnya dia mau dengerin kata istrinya sama anak-anaknya. Seneng lah, seneng. Emosinya udah kurang. Dia emang sosok yang bertanggung jawab memang. Dari dulu sampai sekarang ya, kayak gitu. Gimana ya, melindungi keluarganya dia gitu. Yang penting sih bertanggung jawabnya. Dari dulu sampai sekarang. Terasa berbeda banget tuh dari yang pertama itu lebih terbuka, terus kita tuh di sini bisa diajak kompromi, misalkan saling tanya pendapat, terus bisa saling diskusi, misalnya ada satu masalah bisa diskusikan bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri lagi kayak dulu sih. Yang sangat terasa itu. Ya mereka tuh kasih sayang terhadap saya, bentuk daripada sayang ya terkadang mereka suka memberikan sesuatu yang saya suka mau gitu. Saya tidak menilai dari nilainya ya, tidak menilai bentuk yang dia berikan, tapi saya menilai bahwa dia sayang saya. Bahagia ini sangat beda itu. Saya lebih gimana ya, tidak bisa diungkapkan lah ya. Ya saya cuma mau terima kasih sama istri saya yang selama ini mau menemani saya dengan segala kekurangan. Saya yakin dia banyak sakit hatinya. Tapi istri saya masih mau menerima saya. Saya sangat bersyukur sama Allah.
dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Sampai sekarang dia masih mau menerima saya, mau mendampingi saya. Saya terima kasih banget. Menjadi orang baik tak semata melalui sumbangsi pada masyarakat. Menjadi orang baik dimulai baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Hal ini dihayati oleh Pak Endang, mengubah tabiat buruknya dan mempertebal rasa kasih sayang terhadap orang sekitarnya. Pak Endang telah menjadi pribadi yang baru. Saya sekarang lebih banyak bersyukur. Apapun yang dapat, saya juga sangat bersyukur. Dan saya sekarang bersyukur, saya juga bisa, selain merubah pada diri saya juga bisa berbuat sesuatu juga untuk anak-anak saya. Jadi saya menginginkan menjadi ayah lebih baik dari hari ini untuk kedepannya. Mengenal lebih dekat sosok Pak Endang, meninggalkan jejak cinta kasih di hati saya, agar bisa menjadi pribadi yang penuh kehangatan bagi orang-orang terdekat dan sekitar kita.